Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada video kali ini saya ingin membahas golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Ada 3 golongan dari umatnya Nabi Muhammad yang semuanya masuk surga. Adapun kajian ini saya menukil dari kitab Maulidud Diba. Golongan yang pertama saya katakan golongan VIP, golongan yang paling istimewa. Golongan yang kedua adalah golongan kelas ekonomi, kelas yang normal-normal saja dan biasa-biasa saja. Dan yang ketiga adalah golongan paling akhir. Semoga kita tidak termasuk golongan yang ketiga ini. Baiklah, golongan yang pertama disebutkan dalam kitab Maulidud Diba, thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Golongan pertama dari yang ketiga adalah orang-orang yang masuk surga tanpa pakai hisab. Kalau boleh saya gambarkan secara mudah, nanti kan kiamat terus masuk hari kebangkitan, sama Allah dibangkitkan semua, dari mulai manusia yang hidup di zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang baru mati kiamat, dihidupkan semua sama Allah. Bisa kebayang, tentunya banyak manusia full. Dan semua satu-satu ada hisabnya masing-masing. Hisab ini dari mulai diperiksa buku catatan amalnya, terus ditimbang amal kebaikannya Jadi manusia banyak, sekian banyaknya manusia ini diproses masing-masing, satu-satu diproses. Sudah antrinya panjang, prosesnya ribet Lah golongan yang pertama ini golongan yang nggak pakai itu semua, nggak pakai hisab, nggak pakai diperiksa buku catatan amalnya, nggak pakai ditimbang, langsung masuk surga. Inilah yang saya katakan golongan VIP. Kok sepertinya kita ini kayaknya tidak pantas masuk golongan VIP ini. Kenapa? Karena golongan VIP ini ditempati oleh orang-orang yang istimewa. Mereka menyembah Allah dengan istimewa, tak mengenal lelah. Juga perjuangannya untuk menegakkan agama Allah juga sangat istimewa. Kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gigih memperjuangkan agama Allah, sampai dalam kisah beliau ketika berdakwah di daerah Taif sampai dilempar pakai batu sama masyarakat Taif termasuk dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya Nabi Muhammad bisa menghatamkan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, panjang-panjang suratnya. Sedangkan kita dalam tahajud kita mungkin masih membaca surat-surat pendek. Kadang juga kita bolong tahajudnya. Ada beberapa malam yang kita teledor sehingga kita tidak sholat tahajud. Jadi bandingan kita sama orang-orang yang berada di kelas VIP ini kok kayaknya jauh Karena VIP ini ditempati oleh para anbiya, para sahabat Sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman Beliau adalah orang-orang yang kaya dan menyumbangkan semua hartanya untuk kejayaan Islam. Kok sepertinya kita jauh dengan kita ini jauh, sangat-sangat jauh. Makanya saya katakan orang yang berada di sekelas dengan kita ini kok kayaknya tidak pantas masuk kelas VIP. Oke lah kalau kelas VIP kita tidak pantas, kita masih usaha supaya masuk kelas ekonomi kelas yang normal-normal saja, yaitu golongan yang kedua disebutkan dalam kitab Maulidud Diba, wasulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Golongan yang kedua adalah golongan yang datang menghadap Allah dengan membawa dosa. Dosa ono, kata orang Jawa, dosa ono yo akeh.
Hanya saja dosa mereka diampuni sama Allah. Ya. Jadi prosesnya nggak seperti proses yang VIP tadi, ya. Nggak selancar yang tadi. Ya. Ya ini masuk surga, cuma ya melalui proses dulu lah. Ya, ya buku catatannya masih diperiksa, masih masuk timbangan amal ya. Jadi masih ribet lah ya, masih antri panjang. Ya ribet lah prosesnya, agak ribet ya, cuma alhamdulillah ujung-ujungnya juga masuk surga ya. Ujung-ujungnya masuk surga meskipun dengan proses yang agak ribet ya. Mungkin kalau kita pantasnya ada di kelas ini, kalau di kelas VIP kayaknya tidak pantas ya. Karena apa? Karena kelas VIP ini ditempati oleh para anbiya, orang-orang soleh yang semua itu ibadah kepada Allahnya istimewa. Semoga kita, kalau kita tidak dimasukkan sama Allah di kelas VIP, semoga Allah masukkan kita ke kelas ekonomi. Ya nggak apa-apa lah, ribet-ribet dikit ya. Yang penting masuk surga. Lah, golongan yang ketiga, wasulusu ya'tuna bidhunubihim wa khotoya idham. Fayaqulu Allah Ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum. Fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh dhunubi ka'amsalil jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini golongan paling parah ya. Saya katakan paling parah, lebih parah daripada orang yang kedua. Dosanya banyak, amalnya sedikit atau hampir tidak ada amal kebaikannya sama sekali ya. Maka sama Allah suruh malaikat untuk periksa catatannya, suruh timbang amalnya. Ternyata kata malaikat, ya Allah, ini orang udah parah banget. Parah banget artinya keburukannya atau dosanya ini kayak gunung, udah banyak banget, sedangkan kebaikannya sangat minim atau hampir gak ada. Hanya saja keberuntungan bagi orang ini orang mati masih bawa syahadat. Hanya itu saja kebaikannya ya. Jadi yang bisa membedakan orang ini sama orang kafir, dia mati cuma bawa syahadat, amal kebaikannya nggak ada sama sekali, bahkan dosanya yang condong lebih banyak ya. Lantas bagaimana kloter yang ketiga ini atau golongan yang ketiga ini, apakah masuk surga? Kalau ditanya masuk surga atau enggak, saya katakan masuk surga. Karena ini jaminan dari Allah ya. Jaminan dari Allah, saya nggak berani merubah. Seorang yang mati masih membawa syahadat tetap masuk surga. Tapi, lah ini ada tapinya. Lah ini harus dengar tapinya ini ya. Kalau tidak mendengarkan tapinya ini bisa bahaya. Seorang habis ngelihat video ini nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak apa-apalah ya, mati bawa syahadat saja. Toh nanti ujung-ujungnya masuk surga ya. Ada tapinya ya. Ya. Saya lanjutkan dulu kitabnya. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannatu bi rahmati ya. Allah berkata ya, aku tidak akan menjadikan seorang yang mati dalam membawa syahadat ya, murni membawa syahadat seperti orang yang tidak membawa syahadat. Jadi tetap masuk surga. Cuma ini ya, ada cumanya, ada tapinya ya. Ibarat kata, kalau baju kotor tidak mungkin bisa masuk, tidak bisa langsung masuk lemari, tidak bisa ya. Tentunya ada proses pencuciannya dulu, dicuci dulu ya. Dicuci dulu sampai bersih baru masuk lemari. Lah, orang yang ketiga ini juga sama, orangnya udah kotor banget, dosanya numpuk, dosanya banyak ya, nggak bisa masuk surga. Diapakan dulu? Dicuci di neraka ya, sampai dosanya habis, dosanya hangus, dia bersih, baru masuk surga ya. Lah semoga kita tidak ada dalam golongan ini. Kenapa? Karena masuk neraka ini nggak enak ya, ya banyak siksanya ya, panas, dibakar, wah berbagai macam hal-hal yang mengerikan yang ada dalam neraka ya.
Tentunya kita semua tidak ingin semua itu ya. Jadi jangan sampai kita ada dalam golongan yang ketiga ini ya. Minimal lah, kalau enggak satu ya kedua ya. Semoga saja Allah selamatkan kita semua. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, juga menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.